Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Vinanda dari Prasempro keempat dengan pembahas saya Rizky Mita Naryanti dan Mutia Sirli Delvayanti. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Identifikasi Stomata Tumbuhan Famili Fabaceae di Universitas Sriwijaya dan Sumbangan pada Pembelajaran Biologi SMA. Lanjut, di sini kita akan membahas yang pertama bab 1 pendahuluan dan yang kedua adalah bab 3 metodologi penelitian. Kita lanjut, yang pertama yaitu latar belakang. Pada penelitian saya akan meneliti stomata. Stomata sendiri terdapat pada tumbuhan, yaitu pada bagian daun, baik di sisi atas maupun di sisi bawah daun. Nah, sedangkan pada penelitian ini saya akan menggunakan suku Fabaceae yang merupakan anggota dari bangsa Fabales yang mencirikan yaitu mempunyai polong. Nah, pada penelitian ini saya mengharapkan agar penelitian saya nanti hasilnya akan membantu proses pembelajaran biologi di SMA pada kelas 12. Kita lanjut, yang kedua yaitu rumusan masalah. Pada penelitian saya akan mengidentifikasi tipe stomata pada suku Fabaceae. Nah, suku Fabaceae ini saya akan mengambil di Universitas Sriwijaya. Kenapa saya meneliti suku Fabaceae? Nah, pada pembelajaran biologi SMA, tepatnya kelas 12, bab fotosintesis, nah, guru biasanya menggunakan tanaman atau bahan untuk menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan tanaman yang tidak familiar sehingga peserta didik akan kesulitan untuk memahami materi tersebut. Nah, makanya saya akan menggunakan suku Fabaceae yang tanamannya sendiri sudah sangat familiar pada peserta didik, yaitu tumbuhan akasia dan tumbuhan angsana. Kita lanjut, yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya untuk mengetahui jenis stomata pada suku Fabaceae, sehingga harapannya penelitian saya nanti akan digunakan guru untuk proses belajar mengajar dan guru dapat mencontohkan tanaman yang berada di sekitar lingkungan sekolah dan peserta didik juga dapat memahami dengan mudah pelajaran kelas 12 bab fotosintesis. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi pendidik. Bagi peneliti, dapat menambahkan wawasan, pengetahuan terkait ilmu biologi. Bagi peserta didik, dapat menjadikan sumber belajar dalam kegiatan praktikum. Sedangkan bagi pendidik, dapat menambah wawasan dan menjadikan sebagai referensi untuk proses belajar mengajar. Kita lanjut bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri terbagi menjadi 8 aspek. Yang pertama yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan struktur sel epidermis dan stomata daun beberapa tumbuhan suku Fabaceae, yaitu tumbuhan angsana dan tumbuhan akasia. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai Februari 2021. Pengambilan sampel sendiri dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 di kampus FKIP Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering, Ogan Ilir. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pisau, silet, pipet tetes, dan alat-alat kaca yang lain, mikroskop, kaca preparat, kaca penutup. Sedangkan bahan yang akan digunakan penelitian ini antara lain yaitu daun tumbuhan akasia dan tumbuhan angsana.
Nah, bahan-bahan yang akan digunakan yaitu larutan FAH, FAA, asam asetat, dan lain-lain. Nah, kita lanjut yang keempat yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel angsana dan akasia. Nah, pengambilan ini sampel yang akan digunakan adalah daun. Dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 di kampus FKIP Unsri Indralaya. Daun beberapa tanaman yang diteliti diantaranya adalah angsana dan daun akasia. Yang kelima yaitu pra-preparat. Nah, daun sampel yang telah diambil kemudian dicuci bersih dengan air. Nah, daun-daun ini selanjutnya disayat secara manual menggunakan silet. Nah, sayatan-sayatan ini selanjutnya nanti akan dimasukkan ke larutan FAA untuk dilakukan fiksasi. Yang selanjutnya kita lakukan di laboratorium FKIP Unsri Indralaya. Kita lanjut yang keenam yaitu pembuatan preparat anatomi. Yang pertama dilakukan fiksasi, kemudian pencucian, pewarnaan, dehidrasi, gliserin dihilangkan, dealkoholisasi, penutupan, preparat dikeringkan, dan pemberian nama atau pemberian label. Yang ketujuh yaitu pengamatan anatomi. Setelah pembuatan preparat selesai, selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap sel epidermis dan stomata beberapa daun tumbuhan Fabaceae, yaitu tumbuhan angsana dan akasia. Nah, kemudian mencari nilai skala mikrometer okuler atau kalibrasi. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah analisis data. Hasil pengamatan yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan membuat gambaran atau uraian secara sistematis, faktual, akurat, sesuai dengan data yang tersedia pada saat kita melakukan penelitian di laboratorium. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Prasempro pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.